rem darurat sesegera mungkin. Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta tadi sore, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu, dan inilah rem darurat yang harus kita tarik. Sebagaimana tadi kita lihat, begitu dilakukan pembatasan, maka jumlah kasus menurun sehingga kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita. Sekali lagi, ini soal menyelamatkan warga Jakarta. Bila ini dibiarkan, maka rumah sakit tidak akan sanggup menampung dan efeknya kematian akan tinggi terjadi di Jakarta. Selamat pagi sahabat-sahabatku yang ada di seluruh Indonesia. Kembali kita bertemu di channel tim Mandro TV. Sahabat-sahabatku yang ada di seluruh Indonesia, kemarin Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI, kembali memberlakukan PSBB total. Sungguh sangat disayangkan PSBB itu dilakukan terlambat. Kenapa saya katakan? Sudah begitu banyak kejadian yang terjadi di DKI Jakarta, gerombolan orang-orang, sehingga itu yang mengakibatkan melonjaknya virus corona di DKI. Yang pertama, kita ketahui pada saat tanggal 18 Agustus, kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mengadakan deklarasi kami, ya, tanpa adanya kedisiplinan, sehingga orang-orang yang tergabung di dalam deklarasi tersebut membludak, dan itu saya yakin percaya itu menambah klaster COVID di DKI. Seharusnya hal tersebut tidak diizinkan oleh pihak Provinsi DKI Jakarta. Kenapa harus terjadi? Ada apa? Dan ini yang menjadi persoalan saat ini di DKI. Apa yang dipikirkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan? Apakah dia ingin menghancurkan warga DKI atau menyelamatkan? Seharusnya orang-orang yang kumpul itu dilarang, tidak diizinkan. Walaupun kalau diizinkan, protokol kesehatan itu harus dilakukan, diterapkan. Tapi kenapa harus tidak dilarang?
Dan ini menjadi tanggung jawab daripada Anies Baswedan. Apakah dengan melonjaknya penderita corona ini, adakah sesuatu rencana atau apa di pikiran Anies Baswedan? Kita tidak tahu. Tetapi kita melihat bahwasanya kinerja daripada Gubernur DKI jeblok. Ya, sungguh sangat jeblok. Sungguh sangat disayangkan. Statistik daripada penderita semakin naik. Seharusnya Anies Baswedan belajar kepada Gubernur Jabar, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Harusnya bertindak cepat, menganalisa. Ya. Apakah yang diharapkan anggaran dana, kucuran dana? Kemarin sudah berhutang 12 triliun. Mau berapa triliun lagi? Pada dasarnya Anies Baswedan, gubernur yang tidak becus bekerja sebagai pemimpin, tidak becus. Ya. Oleh sebab itu, kepada penduduk DKI, Anda harus menyadari Anda salah memilih seorang pemimpin. Ya, Anda sungguh sangat memilih seorang pemimpin. Jangan hanya kerjanya menghabiskan, menghamburkan dana rakyat. Ya. Kita ketahui dana daripada lomba mobil elektrik itu laporannya belum jelas kemana. Ratusan miliar. Dan ini yang menjadi warning bagi pemerintah pusat, bagi DPR RI ataupun DPRD. Ini harus diaudit. Keuangan Provinsi DKI Jakarta harus diaudit. Dan di sini KPK, Kejaksaan Agung harus turun tangan. Ya. Bantuan-bantuan, dana-dana selama ini yang kucur kepada DKI itu harus diaudit. Itu harus dipertanggungjawabkan. Itu adalah uang rakyat. Jangan dipotong, jangan disunat oleh orang-orang yang memanfaatkan situasi corona ini. Kita berharap penegak hukum bertindak. KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian bertindak cepat untuk mengcounter penggunaan dana-dana yang tidak pada tempatnya. Sebab itu adalah uang rakyat untuk rakyat. Saya rasa cukup sekian sahabat-sahabatku yang ada di seluruh Indonesia. Marilah kita cerdas, apalagi sebentar lagi sahabat-sahabatku akan memilih kepala daerah 9 Desember. Pilkada akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Pilihlah pemimpin yang punya kredibilitas, ya, yang punya kemampuan untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Oke, sahabat-sahabatku, terima kasih. Salam bagi kita semuanya. Merdeka!